kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra. Astunggara, sekarang Santi berada di Gria Giri Adi Bali Dwipa, tepatnya di Tegal Asi, Busungbiu, Singaraja, Bali. Kemarin kan cukup viral tuh untuk video tentang leak ya. Nah, saat ini Santi juga mau nunas ilmu leak lagi karena untuk Santi pelajarin bahwasanya leak itu kan ilmu dari Dewi Durga. Terus memang yang memang ditekuni juga dari calon arang. Sedangkan calon arang sendiri memiliki 7 murid perempuan yang sangat hebat sekali, kecerdasannya di atas rata-rata dan mempunyai empati yang sangat tinggi untuk menolong sesama. Jadi Santi mau fokus nih untuk belajar ilmu leaknya tentang bagaimana menyampaikan knowledge untuk umat sedharma seperti itu kan. Apakah ilmu leak itu buruk? Apakah ilmu leak itu baik? Nanti kita bisa kupas bersama dengan Ratu Resi yang ada di Griya. Jangan kemana-mana, tetap di channel YouTube Santi Dharma Chandra. Sukses semua. Bang bang wos rahino, bang wos rahino, srengenge muncul sunar sumambura. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kembali lagi di kita masuk nama si diam ya. Kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra. Saat ini Santi berada di Gria Giri Adi Bali Dwipa, tepatnya di Tegal Asi, Busungbiu, Bali. Seperti itu kan. Karena kemarin cukup viral dan ramai Ratu, hampir 80.000 penonton untuk tentang Santi belajar ilmu leak. Kok itu lagi dibahas? Padahal itu kan nggak ada yang istimewa tuh. Santi pengen fokus nih, penasaran nih tentang ilmu leak lagi untuk menekuni lebih dalam Ratu, karena banyak Santi belajar, apalagi sejarahnya dari leak kan dari janda nenek Dira calon arang itu untuk mungkin ada hubungannya dengan Dewi Durga untuk dari ilmu leak tersebut. Sebenarnya untuk jika Santi menekuni ilmu leak, menurut Ratu bisa nggak sih buat membantu sesama nih ke Ratu? Sebenarnya ilmu apapun yang diciptakan Tuhan pasti bisa untuk membantu umatnya. Pasti. Seperti anggaplah ini pisau lah. Ini bukan anggaplah pisau. Pisau itu kan seperti gininya tajam. Ya. Umpamanya pisau ini dipakai di dapur ya buat memotong buah, sayur. Buat di jaritan bisa bikin cana. Tapi kalau jahat ditusuk, melukai orang, kan begitu. Itu sebenarnya makanya ilmu ini semuanya pada dasarnya baik, tergantung yang menggunakan. Tapi karena Ratu bukan penekun liak, ampura, Ratu juga nggak paham dengan liak itu. Tapi liak itu adalah sebenarnya Ratu itu semua energi ketuhanan. Liak itu energi ketuhanan, Ratu. Iya. Jadi ketuhanan. Jadi kalau di Bali yang namanya liak itulah pengeringkasan sastra. Jadi pengikat sastra pamu dari dase sastranya itu sabang tang ang eng itu diringkas menjadi ang ong mang menjadi ong, jadi itu juga namanya pengeringkas angsara namanya. Padahal tubuh kita sudah ada dari lahir, kita sudah dibungkus dengan aksara itu. Mengapa Ratu bilang begitu? Kalau orang Bali meninggal pasti pakai kajang. Ada kajang kawitan, kajang sari, kajang macam-macam nih Sio. Dan itu semua ada pengeringkas aksara. Jadi bekalnya waktu saat kita meninggal ngaben tuh banyak sastra tuh. Sastra macam-macam, ada pancegeni, banyak itu diringkas disatukan. Nah, itulah bekal kita yang ke nirwana. Begitu kita lagi menjadi manusia, itu yang kita bawa. Sebenarnya diri kita sudah ada lihat itu. Tanpa belajar pun sudah ada. Oh gitu kan. Tanpa belajar, karena dalam tubuh kita sudah ada sastra itu, tinggal kita membangkitkannya lagi. Fungsikan untuk apa itu sebenarnya. Nah, makanya di Bali yang unik itu, makanya ada pengabenan pakai sastra itu, pakai adanya kajang itu. Begitu kalau nak Santi mau belajar untuk bisa menolong orang satu ya dengan membangkitkan kekuatan dasa bayu ataupun dasa aksara, dengan pancegeni ataupun yang lainnya bisa saja, ataupun dengan kundalini bisa saja, atau dengan cakra-cakra bisa saja. Bisa membantu diri sendiri dan membantu orang lain. Baiklah. Dan tekniknya itu tergantung gurunya. Ada lewat sastra, ada lewat anugerah, ataupun dengan otodidak. Otodidak berarti itu langsung dari leluhur. Otodidak itu enggak, dia tuh cuma dengan baca dia langsung praktekkan. Oh, langsung konek. Ya, tapi kadang-kadang ada yang bisa konek, ada yang bisa sindrom. Sindrom itu bagaimana? Banyak sakit. Maka kalau di Bali bilang jangan baca lontar nanti
budoh bener kadang-kadang karena Budoh? budoh tuh gila Oh, budoh. sindrom tuh. Nah jadi karena dia membaca itu tidak ada tuntunan. Kedua dia belum mau winten. Oh, nggih, Kalau dia mau winten dulu, dia belum winten udah mungkin bisa terjadi banyak. Karena Ratu kemarin banyak beberapa orang dia sakit sindrom karena belajar itu. Karena belum mau winten juga. Karena berapa winten karena tidak ada penuntun. Karena dia otodidak aja otodidak. Itu kadang-kadang karena buku-buku itu kan tidak sempurna. Jadi si penulis itu tidak menyempurnakan isi buku itu, hampura ini. Karena dia pasti ada kurang-kurangin. Kalau nanti disempurnakan kalah ya penulisnya. Kan begitu. Nah, jadi mungkin ada bagian-bagian yang dikurang ada itu yang tidak dipahamin, tidak yang nuntun itu yang buat orang itu sindrom. Lebih baik belajar ada yang nuntun lah. Kemarin itu kan Santi sedikit menyimak ya, jika belajar ilmu untuk melinggikan aksara dalam badan itu bagaimana menurut Ratu? Maksudnya itu bagaimana nih? Ada yang sistemnya ngelancuban. Jadi ada seorang nabi. Nah, dia pakai rerajahan. Jadi sisinya dilancubin lah atau jadi energi ketuhannya dimasukkan ke dalam dirinya. Itu yang lancuban itu. Jadi lancuban energi dari beliau. Ada yang membangkitkan dalam diri gitu. Makanya ada dua karakter nih. Apakah kita mau bangkitkan energi dalam diri, apakah ngelancubin lagi? Tuh, ada. Tergantung nabinya yang mana bisa. Oh, begitu. Baiklah, luar biasa. Kalau yang ngelancubin cepat terjadi juga cobaannya ya juga banyak. Tapi kalau maksudnya ngelanjutkan cobaan banyak iya, bagaimana? Kadang-kadang kita nggak kuat loh. Kadang-kadang badan kita, kadang-kadang kan seorang nabi dia nggak tahu karakternya sisinya itu. Kita langsung lanjutkan aja dia bisa nggak menerima. Oh, seperti itu Ratu. Gitu. Tapi kalau kita dari belajar dengan sendiri kan kita kan tahu proses kita sendiri mana yang kurang, apa yang kurang, di mana yang kurang kan kita tahu. Tapi kan proses kelanjutan itu kadang-kadang yang dilanjutin tubuhnya nggak menerima, kadang ini yang bermasalah. Nah, bisa yang dominan yang negatif keluar. Nah, gitu bahasanya. Karena kan Santi itu senang belajar tentang sejarah-sejarah Nusantara ya, seperti itu Ratu. Tentang kemarin untuk belajar ilmu lain bukan karena untuk bisa ngilang terbang atau enggak seperti itu. Tapi Santi itu sedikit kagum sama Sisha itu muridnya tuh. Murid ya. Sisha dari calon Arab tersebut itu pinter-pinter tuh. Perempuan-perempuan ada perempuan 7 tuh pinter nulis lontar, terus memang untuk menolong banyak orang yang tersakiti seperti itu kan. Berarti Santi menangkap bahwasanya ilmu leak itu kan bukan ilmu yang buruk ketika di tangan orang yang tepat, Ratu. Makanya Ratu bilang cerdas, perempuan cerdas. Kalau kita belajar meditasi, belajar yoga, itu bagian dari energi pembangkitan energi itu sebenarnya. Jadi kalau orang yang meditasi, pengingkar aksara, dasa bayu itu pasti orang itu cerdas, bijaksana dan sebagainya, lebih pintar dari yang biasa itu, dan bisa menolong orang yang sakit bisa. Oke sih seperti itu kan, karena untuk kita Santi belajar sarang Ratu juga untuk mengobati orang itu kan nggak hanya sekedar mengobati aja, tapi kita harus tahu kesadaran dirinya manusia itu dibangkitkan terlebih dahulu. Kalau kita sudah punya kekuatan energi suci, lihat sinar dalam tubuh, dengan contoh ini contoh ini, ada sentuhan kena, pasti terasa energi, terasa. Ada getaran kan? Sedangkan begitu karena energi kita sudah memberikan energi di kita. Ini cuma pelantara saja nih. Kalau orang sudah punya energi itu, apapun dipegang bisa hidup, apapun dipegang bisa menyembuhkan. Jadi seperti zaman dulu orang itu nyembuhkan gampang. Dengan cara air boleh, dengan apapun boleh. Jadi sakti ya, orang zaman dulu itu sakti-sakti. Maksudnya gimana? Ratu, Titiang mau tanya lagi nih. Kenapa sih bedanya orang dulu itu bisa cepat saktinya? Maksudnya apapun ngomong aja bisa terjadi gitu kan. Terus ngobatin orang atau bahkan para maharsi yang dari Jawa ke Bali dulu nggak ada transport, nggak ada bis atau apa, tapi bisa langsung ke Bali dalam hitungan waktu. Dengan zaman sekarang yang ya kok bisa beda padahal sama-sama manusia. Apa yang membedakan? Pertama zaman, kedua kualitas manusia. Kualitas manusia itu bagaimana, Ratu? Iya aja, pasti paham. Kalau sekarang zaman kali yang dikejar adalah materi. Oh seperti itu. Kan masih materi. Zaman dulu kan bukan materi, jadi mereka kalau zaman dulu ya bekerja petani kan cuma petani habis itu dia ada tempat waktu dia meditasi. Kebanyakan lakunya spiritual dulu. Sekarang kan kebanyakan supranatural yang zaman sekarang ini. Supranatural. Di sana perbedaannya. Jadi kualitas manusia pun turun akhirnya. Makanya tingkat jenazah manusia juga turun.
Perjaman-jaman dulu Maharesi Dumun mungkin tingkat jenderal ini sampai 60% lah. Enggak. Kalau sekarang mungkin 20%. Itu juga 20%. pengaruh ya Ratu. Ya, termasuk Ratu juga nggak mungkin 60%, mungkin 20% lah gitu. Karena zaman ini yang menentukan. Oh, zaman juga pengaruh. Kalau di zaman dulu, kata leluhur Ratu loh, ngobrol sama leluhur gampang. Kadang-kadang zaman pidan tuh nggak ada kamar mandi, katanya leluhur dulu, pernah kakek yang bilang itu. Kadang-kadang begini bertahan lewat, padahal beliau itu lagi mengeluarkan kotoran itu bahasanya lagi BAB bahasa Ampura itu bisa melihat beliau berdadahan begini. Karena jendelanya dulu masih bagus energinya. Sekarang nggak bisa. Oh, seperti itu. Karena apa? Memang situasi Zaman. Itu yang menentukan. Contoh waktu masih kecil itu lingkungan Giri ini sering mendengar makhluk-makhluk gaib yang datang, naga apapun. Sekarang para naga itu pada beryoga sekarang. Dengan zamannya begini dulu kan ada pohonnya banyak sini, pohon besar banyak. Sekarang udah berubah. Dia akhirnya bertapa ke tempat yang lain. Gitu. Sama dengan begitu. Luar biasa ya. Jadi memang nggak ada yang salah ya ketika menikmati ilmu yang bukan ilmu yang seram ya Ratu. Ya. Santi interest karena ngefans aja sama perempuan-perempuan yang penulis-penulis lontar zaman dulu, apalagi di kerajaan Kediri, terus dan punya empati yang tinggi, dengan kecerdasannya bisa menolong orang-orang yang tersakiti atau terzolimi seperti itu. Jadi seneng gitu seperti itu Ratu. Iya. Makanya saran Ratu belajarlah ke dalam diri. Kan dalam diri semua ada. Maka kalau bahasa di Bali, dewa ya, buta ya. Kapan kita menjadi buta, kapan menjadi dewa, bisa. Tapi ada yang lucu Ratu, gini. Kemarin itu kan sempat ada Santi nemuin video kayak ngundang-undang kayak teriak-teriak di Tukat atau tempat-tempat angker-angker gitu kan. Mungkin karena pengen viral mungkin ya, kayak manggil Lea, itu maksudnya apa seperti itu Ratu? Atau cuma buat fenomena aja atau bagaimana? Ya, kalau model begitu dia mungkin nantang, merasa dirinya merasa dirinya pintar, lebih sakti sama itu sebenarnya berbahaya. Oh, berbahaya sekali. Jadi kita di Bali janganlah main nantang, karena kita manusia kan ada falling down-nya juga, ada energi yang jatuhnya itu. Pada saat mungkin tenaganya kita kuat, mungkin ya benar bisa kuat kita nantang, tapi pada saat kita lagi energinya di bawah, dia yang kita tantang lebih tinggi bisa energinya, kita menjadi KO. Jangan sampai begitu. Jadi saran Ratu jangan sampai menantang apalagi makhluk gaib. Kenapa? Umur manusia gitu manusia terbatas. Mungkin umur sekarang maklum enggak 70, 80 sudah nggak bisa. Apalagi seperti Ratu tidak mungkin sampai umur ratusan, nggak mungkin kan begitu. Beda zaman sedangkan dulu gitu, kalau roh-roh itu seumur hidup dia. Dari generasi ada. Masa itu ditantang? Akhirnya banyak manusia akhirnya setelah pada saat jadi manusia dia menang, begitu lagi ke akhirnya dia menjadi manusia, ya inilah dia balas dendam ini. Pengaruh uang itu akhirnya dia menyakiti itu karena dia pernah menyakiti uang itu. Kayak hukumnya berjalan itu. Ya, jadi jangan nantang-nantangi, jangan hanya karena pengen viral gitu. Jangan masuk ke angker kita nantang enggak. Manusia sifatnya sementara. Roh itu sifatnya abadi, dia ditinggal di sana. Kan begitu. Ya, itu saran Ratu bijaksana lah. Itu seperti itu. Jadi Astunggara lah, Santi juga udah mau winter yang dasa guna sama tapak gana ya pertama. Jadi biar kalau belajar atau ngonten bisa sat ini. Jadi biar semangat untuk belajarnya Ratu. Semoga apa yang disampaikan, apalagi kemarin juga Santi cukup bahagia gitu Ratu mendengar Kak Santi nomor handphonenya Ratu misal kayak gitu kan, lagi sakit ini kan, itu juga bagian dari konten yang bermanfaat buat umat sedharma agar bisa menolong. Kalau kita bisa memberikan terbaik, bisa berbagi, bisa meringankan beban orang lain, sebenarnya kita tuh meringankan beban kita sendiri sebenarnya. Itu contohnya begitu. Kalau kita bisa menolong orang lain tanpa mengharap pahala, kita sebenarnya menaikkan energi kita sendiri. Karena jalan Tuhan begitu mungkin. Itu ya. Suksma Ratu atas ilmunya, semoga bermanfaat karena kan Santi juga senang belajar tentang sejarah-sejarah Nusantara, jangan sampai tergerus oleh zaman seperti itu kan. Ya, pesan dari Ratu kan ilmu apapun itu kan seperti pisau, digunakan kebaikan baik, digunakan buruk ya buruk untuk melukai gitu kan. Baiklah, sebelumnya matur suksma untuk Ratu, semoga Ratu sehat dan tetap semangat selalu untuk mengayomi umat, membimbing umat seperti itu kan.
mohon ditutup dengan doa. Iya. Semoga channel Santi Dharma Chandra ini bisa bermanfaat bagi umat sedharma. Mohon ditutup dengan doa Ratu. Inggih, ayo bagi hari ini mengucapkan syukur bisa memberikan pencerahan sedikit. Semoga pencerahan ini bisa bermanfaat bagi semua umat yang mendengarkan. Ya, apabila ada salah kata, mohon dimaafkan karena Ratu juga masih dalam porsi belajar untuk mencerahkan diri dan mencerahkan alam. Semoga bermanfaat dan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada yang kurang berkenan. Om Santi, Santi, Santi Om.